Penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang tanpa memberitahukan predikat crime yang jelas dan pasti dengan menggunakan jurus sapu jagat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 secara global, serta tidak memberitahukan kedudukan termohon sebagai pelaku secara spesifik. 1. Bahwa pertama-tama harus dipahami bersama, pada prinsipnya dapatlah dikatakan bahwa dengan mempertimbangkan kenyataan penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada hukum HAM internasional yang telah menjadi international customary law. Berlaku pula di sini prinsip-prinsip dalam due process of law seperti asas Miranda Rules yang banyak relevansi kuat dengan proses pra-peradilan. Miranda Rules sendiri merupakan suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona tahun 1966 yang memicu lahirnya amandemen kelima Bill of Rights yang menegaskan, dianggap dibacakan. Ketiga, bahwa surat penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 03F dan seterusnya tentang penetapan tersangka dalam diktum menimbang huruf B menyatakan sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan perkembangan penyidikan dari laporan hasil ekspos tanggal 24 Juli 2026 dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dugaan tindak pidana korupsi dan atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Bahwa kemudian keempat, bahwa kemudian dalam diktum menetapkan kedua dinyatakan sebagai berikut, berdasarkan dua alat bukti sebagaimana tersebut pada diktum ke-1 dan seterusnya, bahwa menurut pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP yang dimaksud sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah sebagai berikut. Mohon dibacakan bunyi lengkapnya. Keenam, bahwa unsur penting dalam pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP adalah patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dengan mengikuti pertimbangan putusan nomor 99 Jungto, putusan nomor 45 Jungto, putusan MA nomor 1957 tahun 2021 yang antara lain menyatakan, dan untuk terbuktinya adanya dugaan kuat tentang tindak pidana asal dengan pembuktian dugaan yang kuat tersebut harus memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah. Dan dinyatakan dalam pertimbangan selanjutnya tidak terdapat uraian secara rinci tentang cara-cara tindak pidana korupsi tersebut dilakukan yang didalilkan sebagai tindak pidana asal. Penuntut umum hanya mendalilkan sejumlah nilai sebagai keuntungan penghasilan yang tidak sah secara global atau gelondongan yang diperoleh dari proyek-proyek yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa, akan tetapi tidak menguraikan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dalam modus pengerjaan proyek-proyek tersebut. Penuntut umum tidak melakukan pembuktian tindak pidana asal secara memadai. Setidaknya ada penghitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Putusan nomor 99 dan seterusnya. Ketujuh, bahwa dalam pertimbangan putusan nomor 99 halaman 3275 dinyatakan ketika ahli tersebut berpendapat yang sama tentang persoalan membuktikan tindak pidana asal tersebut, yaitu bahwa wajib bagi penuntut umum untuk merinci secara detail tentang tindak pidana yang diduga serta kerugian negara yang ditimbulkan, dan untuk terbuktinya adanya dugaan yang kuat tentang tindak pidana asal dengan pembuktian dugaan yang kuat tersebut harus memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah. 8. Dengan mengikuti jalan pikiran dari putusan majelis yang sudah menjadi jurisprudensi ini, menurut hemat pemohon, maka merupakan keharusan bagi termohon untuk menguraikan secara jelas dan tegas pidana asal yang menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dipersangkakan kepada pemohon dalam surat penetapan tersangka yang diterbitkannya, bukan dilakukan atau disebutkan hanya secara global atau umum yang tentunya menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi pemohon. 9. Bahwa di samping itu, walaupun dalam pertimbangan diktum menimbang surat penetapan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus nomor TAP 03F dan seterusnya tentang penetapan tersangka disebutkan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi. Namun ternyata dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak ada ketentuan hukum atau pasal tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal yang disangkakan kepada pemohon. Dalam hal ini penetapan tersangka terhadap pemohon hanya disangka akan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang
berdasarkan pasal 207 awal angka 10 sampai dengan 13 uraiannya di alat bacakan. 14 bahwa sesuai ketentuan di atas maka termohon telah merampas hak pemohon untuk diberitahukan segala persangkaan terhadap pemohon di kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan, yang wajib dituangkan atau dimuat dalam surat penetapan tersangka, dan oleh karenanya surat penetapan tersangka yang demikian itu tanpa memuat predikat crime yang jelas serta nyata sebagai dasar dugaan tindak pidana pencucian uang bertentangan dengan pasal 90 ayat 3 huruf B KUHP, sehingga penetapan tersangka umum menjadi tidak sah. Di sisi lain, secara bersamaan pula termohon juga kehilangan atau tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Dilanjutkan majelis, terima kasih. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Surat penetapan tersangka mengandung duplikasi atau ditetapkan 2 kali untuk dugaan peristiwa pidana atau tindak pidana yang sama. Bahwa termohon telah memanggil pemohon untuk didengar serta diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan. Kami ulangi, bahwa termohon telah memanggil pemohon untuk didengar serta diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, Persero, dan atau asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Sebagaimana dimuat dalam surat panggilan tersangka. Surat panggilan tersangka yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon didasarkan kepada surat ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor Estab 02 7 Romawi /Res /33 /2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026 atas nama tersangka Febri Adriansyah. Surat penetapan tersangka Polri. Kedua, surat penetapan tersangka Polri itu mencantumkan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada pemohon. Artinya, selain diduga telah melakukan perbuatan korupsi, pemohon disangka pula membuat tindak pidana pencucian uang. Dugaan peristiwa pencucian uang tersebut berkaitan dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada pemohon. Jadi, predikat crime-nya atau tindak pidana asalnya dari pencucian uang dimaksud adalah perbuatan korupsi yang bila mana dirunut disebutkan sebagai pemerasan atau gratifikasi yang diambil oleh pemohon sebagai pegawai negeri sipil dalam kedudukannya selaku Jampitsus. Hal ini sama sekali tidak identik. Hal ini sama sekali atau identik dengan materi dugaan tindak pidana pencucian uang yang dimuat dalam surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh termohon. Dari fakta tersebut, maka telah terang benderang bahwa terhadap dugaan peristiwa tindak pidana yang sama diterbitkan 2 surat penetapan tersangka, yaitu surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh termohon dan surat penetapan tersangka Polri yang dapat dibandingkan sebagai berikut. Tabel ini tidak perlu kami bacakan, dianggap dibacakan. Kedua, surat penetapan tersangka dimaksud secara jelas dan terang memuat dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan dalam proses penanganan hukum yang dijalankan oleh pemohon. Meskipun terdapat perbedaan masa waktunya, tempus delictinya, hal itu tidak mengurangi atau menjadikan hilangnya duplikasi penetapan tersangka 2 kali terhadap pemohon dan atau tindak pidana pencucian uang yang sama. Dengan demikian, menetapkan pemohon sebagai tersangka untuk kali keduanya atas sangkaan tindak pidana yang sama jelas-jelas merupakan tindakan yang tentunya baik secara material maupun formil sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Hal ini sangat membingungkan serta tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Di samping itu, penerbitan surat penetapan tersangka dimaksud juga dikatakan saling bertabrakan. Konsekuensi yuridis
dari adanya 2 surat penetapan tersangka dimaksud, akan timbul 2 pemberkasan perkara yang sama, sehingga akibat lanjutannya terhadap pemohon dapat dituntut 2 kali, mengingat muncul 2 berkas. Padahal terhadap satu peristiwa pidana tidak dapat dituntut 2 kali. Mengingat muncul 2 berkas, padahal terhadap suatu peristiwa pidana tidak dapat dilakukan penuntutan 2 kali. Karena itu surat penetapan tersangka haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. B1D, termohon telah melanggar larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dalam melakukan penetapan tersangka sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 KUHP. Bahwa pasal 91 KUHP mengatakan, dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Larangan ini sangat nyata ditabrak oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat serta dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, di mana pemohon sejatinya telah dipanggil sebagai tersangka untuk didengar setelah diperiksa di pemeriksaan tanggal 17 Juli 2026. Di mana pemohon menjadi tersangka baik untuk tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Namun anehnya, kemudian termohon memanggil pemohon guna didengar dan diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pencucian uang. Padahal tindak pidana pencucian uang ini sama dengan tindak pidana pencucian uang yang ada di dalam surat penetapan tersangka Polri. Pada pemeriksaan tanggal 22 Juli 2006, di mana surat panggilan saksi diterbitkan tanggal 20 Juli 2026, selang hanya 2 hari dari jadwal pemeriksaan. Karena pemohon tidak dapat menghadiri pemeriksaan akibat sakit, maka termohon langsung membuat surat panggilan kedua pada hari itu juga, dan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli, selang 2 hari sama seperti sebelumnya. Ironisnya pada tanggal itu juga 24 Juli 2026, pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dan selanjutnya ditahan. Dalam surat penetapan tersangka dapat diketahui bahwa gelar perkara atau ekspos dilakukan pada tanggal 24 Juli 2006 itu juga, padahal saat itu pemohon sedang mengalami pemeriksaan. Kedua, bahwa surat panggilan saksi yang diterbitkan dalam jangka waktu yang relatif pendek, hanya selang 2 hari dari tanggal penerbitan dan jadwal pemeriksaannya, sejatinya mencerminkan jangka waktu yang tidak wajar dan justru menampilkan kesan bahwa termohon seperti sedang didorong oleh suatu kekuatan tertentu sehingga tergopoh-gopoh untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi guna memenuhi persyaratan dalam menetapkan tersangka. Ya, ini sebelum penetapan tersangka dibuat terhadap tersangka telah diperiksa lebih dahulu sebagai saksi. Dalam hal demikian, termohon tidak lagi menghiraukan dan memperhatikan kewajaran dalam memberikan tenggang waktu, surat pemanggilan dan jadwal pemeriksaan. Dalam pasal 26 ayat 2 KUHP memang tidak disebutkan jangka waktu yang wajar. Tidak disebutkan jangka waktu yang wajar itu berapa lama, tapi tentunya kurun waktu 2 hari setelah tanggal surat panggilan tidaklah dapat dipandang sebagai kewajaran. 3. Dari rangkaian peristiwa yang sedemikian itu tampak jelas bahwa pemohon telah didukung pada posisi bersalah. Dalam arti asas praduga tidak bersalah telah dikesampingkan oleh termohon. Ketika termohon membuat surat penetapan tersangka, sangat terkesan penetapan itu dibuat tergesa-gesa untuk mengejar sesuatu entah apa. Bukan lagi proses penyidikan dijalani demi mencari kebenaran material yang hakiki, melainkan lebih pada upaya terburu-buru menyatakan pemohon telah bersalah. Seandainya termohon berhati-hati dalam mengambil keputusan perihal penetapan tersangka ini, asas praduga tidak bersalah dapat dijaga dan dihormati serta ditegakkan. Dikhawatirkan pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon bukan benar-benar secara profesional, melainkan patut disinyalir lebih pada untuk memuaskan pihak tertentu yang menuntut atau mendesak agar pemohon ditersangkakan. Dengan demikian jelaslah bahwa surat penetapan tersangka telah diterbitkan dengan melanggar asas praduga tak bersalah. Dilanjutkan yang mulia oleh rekan. Baik, izin yang mulia melanjutkan. B1C, bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan seorang menjadi tersangka. 1. Bahwa dalam surat penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor tab strip 03-FD-2-07-2006 tentang penetapan tersangka ditandatangani oleh Dr. Z. Todung Alu SAMH atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau penyidik.
bahwa andai kata benar kuanon Dr. Z Todung Alue SHMH sah dan menurut hukum dapat bertindak atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus penyidik, dia tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebab kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dibatasi oleh pasal 357 Peraturan Jaksa Agung RI nomor per strip 006-A-JA-07 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 356, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menjalankan fungsi A. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, B. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus, C. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, D. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. E. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Jaksa Agung. 3. Bahwa dengan demikian bahwa sesungguhnya kewenangan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus hanya bersifat administratif. Sebab pelaksanaan penyidikan sebagaimana dinyatakan oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung nomor per strip 006-A-JA-07 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pasal 374. Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 4. Bahwa dalam pasal 375 huruf C dinyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 menjalankan fungsi pelaksanaan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka tidak ada kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk bertindak sebagai penyidik seperti yang dinyatakan dalam Surat Penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP garing 03 saya ulangi TAP strip 03 garing F garing FD titik 2 garing 07 tahun 2026 tentang penetapan tersangka ditandatangani oleh Dr. Z Todung Alue SHMH atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bahwa berdasarkan pasal 168 ayat 4 Perja strip 039 garing A garing JA garing 10 garing 2010 menyatakan bahwa Direktur Penyelidikan menandatangani surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan pada hari terimanya konsep surat, sehingga jelas bahwa surat penetapan tersangka ditandatangani oleh Dr. Z Todung Alue SHMH atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang tidak mencantumkan kedudukannya sebagai Direktur Penyidikan adalah tidak sah karena tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penetapan tersangka. 7. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan menurut hukum surat penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP strip 03 garing F garing FD titik 2 garing 07 garing 2026 tentang penetapan tersangka ditandatangani oleh Dr. Z Todung Alue SHMH atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah dilakukan secara menyalahgunakan wewenang, yaitu tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. B1F. Penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2026 termohon telah mengeluarkan surat penetapan tersangka
di mana termohon menetapkan diri pemohon sebagai tersangka yang turut serta dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dugaan tindak pidana korupsi, dan atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan surat perintah penyidikan PLT Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus nomor dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Bahwa pasal 20 KUHP tentang penyertaan mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. melakukan sendiri tindak pidana, B. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. turut serta melakukan tindak pidana, atau D. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. 3. Bahwa dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon tidak menentukan status pemohon sebagai salah satu pelaku yang diatur dalam pasal 20 KUHP, tetapi hanya menyebutkan pasal 20 KUHP. Padahal menurut pasal 20 KUHP, pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa kualifikasi, sehingga termohon harus menentukan salah satu dari kualifikasi dimaksud yang berlaku pada diri pemohon. Mustahil, misalnya, pemohon sebagai pelaku melakukan sendiri tindak pidana, sekaligus sebagai pelaku yang menyuruh orang lain, sekaligus pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana, dan sekaligus pula sebagai pelaku yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. 4. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka yang didasarkan pada pasal 20 KUHP tanpa menyebutkan kualifikasi pemohon sebagai pelaku yang relevan dengan perbuatannya berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup mengakibatkan penetapan tersangka tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga penetapannya harus dinyatakan tidak sah. 5. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum surat penetapan tersangka tidak hanya terdapat pada pasal 20 KUHP, tetapi juga pada pencantuman pasal 607 KUHP. Termohon hanya mencantumkan pasal 607 tanpa menentukan ayat dan huruf yang disangkakan kepada pemohon. Padahal pasal 607 terdiri atas beberapa ketentuan dengan fungsi yang berbeda, yaitu pasal 607 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C yang mengatur bentuk perbuatan pencucian uang. Pasal 607 ayat 2 yang menentukan pidana asal atau predikat crime.